Sebelum penjelasan politik atau ekonomi, at least kalian nonton harus ngerti nature-nya emas tuh apa. Karena emas itu nggak kayak saham, nggak kayak perusahaan. Ada operasionalnya, bisa kasih dividen, nggak punya cash flow, nggak bisa dipakai kayak properti. Jadi, apa yang gerakin harganya? Dan lebih tepatnya, apakah pergerakan harga ini tetap bisa berlaku jadi safe haven buat ngejagain kekayaan kita? Karena sepanjang ekonomi modern, emas tuh biasa cuma digerakin sama 3 hal gede ini. Yang pertama, yang menurut gua mayoritas dari kalian harusnya tahu, itu fear. Kaki pertamanya emas itu ketakutan. Pokoknya di ketika apa dunia tuh ada rusuh, ada perang, ada pandemi, orang tuh simpelnya mikir satu hal. Ini kertas yang ada di dompet gua atau angka yang ada di rekening gua aman gak ya? Jadi setiap ada ketakutan massal pasti ada aliran uang yang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, ini konteks yang menarik ya, karena ada riset yang lumayan panjang. Dari tahun 1963 sampai 2024, itu 50 tahun lebih tuh risetnya. Ada satu konklusi, yaitu emas lebih nempel ke ketakutan di pasar saham dibanding pasar obligasi. Buat yang nggak ngerti, biasa orang-orang yang invest saham gede-gedean, pas dunia amburadul, mereka jadi mikir, bisnis perusahaan gue aman nggak? Supply chain perusahaan A, B, C, mereka aman nggak? Mendingan gue pindahin ke emas deh. Dan di 2026 nih, ketakutannya emang lagi ekstrim banget. Tapi nanti banyak yang nanya, tapi kok krisis 2008 kan gila juga? Covid kan juga gila. Yang ngebedain, dulu problem-problem atau krisis finansial, itu ibarat ada solusinya, atau ada sosok penyelamatnya. Contoh 2008 pas Lehman Brothers bangkrut. Oh ini bank, ujung-ujungnya bakal diselamatin sama negara atau nggak di bailout. Oh ini Covid, oh oke, nanti bakal ada vaksin, nanti orang dunia bakal recover. Nah 2026 ini, masalahnya yang sakit, itu yang seharusnya jadi penyelamatnya, yaitu negara. Perang, konflik geopolitik, spesifiknya Amerika, dengan hutang yang luar biasa membludaknya mereka, dan ngeforsir buat naklukin Venezuela, mau beli Greenland. Dan konteks Amerika ini penting banget ya, karena buat yang nggak ngerti, asal-usulnya emas, zaman dulu banget, mereka di-pack atau dikaitin sama setiap dolar yang dicetak sama US. Jadi mau nggak mau korelasi sama US ini ketat. Yang masuk ke kaki kedua, yaitu US dollar. Bahasa simpelnya gini, setiap US dollar menguat, biasanya emas melemah. Kenapa? Soalnya harga emas dunia itu dipatok sama harga US dollar. Jadi kalau US menguat, untuk semua negara-negara lain di seluruh dunia, emas jadi lebih mahal dong. Terus jadi kerasa kayak, oh nggak worth it nih, mendingan invest di tempat lain. Dan ngeliat situasi itu yang terjadi di belakangan ini, ada negara penantang yang pengen ambil tahta US, di mana US dollar itu jangan dijadiin currency utama deh, mulai pakai currency lain untuk kita berdagang. Jadi memang posisinya terancam. Nah, kaki yang ketiga agak teknis nih, yang namanya real yield atau suku bunga real di US. Logikanya gini, kalau lu punya 1 miliar, terus tiba-tiba bank sentral US itu ngeluarin suku bunga, lu bisa dapat 6% dari obligasi, dijamin negara dan dipasti bayar. Investor kan simpelnya pasti mikir, ya ngapain gue di emas, gue taruh di obligasi aja. Dan riset yang tadi gue sebut yang panjang itu ya, dia bilang polanya konsisten. Setiap suku bunga real naik 1%, harga emas rata-rata turun 4,69%. Korelasinya tuh cukup kuat, sekitar 22% pergerakan emas tuh karena faktor ini. Tambahan buat yang masih nggak ngerti, real yield itu misalnya bunga acuan, misalnya 5%, inflasinya 2%, nah real yieldnya itu 3% tuh. Jadi dari konsep ini harusnya kalian lumayan ngerti. Kalau penasaran gimana cara pergerakan harga emas, kalian harus bisa ngeprediksi atau ngebaca uang tuh berpindah dari mana ke mana sih. Dan fokus utamanya memang tetap US. Dan semua tingkahnya Trump yang bikin seluruh dunia tegang. Nah tapi yang unik, RSI di atas 90 dan harga di atas $5.000 dan crash hampir 10%, itu tetap susah untuk dijelasin dari 3 kaki meja ini. Karena mulai goyah. Nih kaki meja ini saling perang satu sama lain. Jadi kita bahas lebih detail di sana dulu.